warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Sartika. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 23, kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu dari aneka, yakni akuntabilitas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu agenda 2 yang diampu oleh Ibu Girianti Catur Lestari AKS MM. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas ini disamakan dengan responsibilitas. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan atau CCTV, fingerprints, ataupun software untuk memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan informasi bersandar pada beberapa prinsip.
Prinsip yang paling universal adalah yang pertama, Maximum Access Limited Exception atau MEL. Permintaan tidak perlu disertai alasan, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, serta perlindungan pejabat yang beritikat baik. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai dasar, yang kedua, kode etik dan kode perilaku, yang ketiga, komitmen, yang keempat, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang kelima, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang keenam, kualifikasi akademik. Yang ketujuh, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir adalah profesionalitas jabatan. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya, serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Penerapan nilai akuntabilitas dalam kehidupan. Yang pertama, nilai kepemimpinan, yakni ditunjukkan dengan komunikasi yang baik dan efektif antara atasan dan staf. Yang kedua, transparansi, yakni laporan pertanggungjawaban keuangan yang jelas. Yang ketiga, integritas, yakni hadir tepat waktu dan mengisi absensi. Yang keempat, tanggung jawab, yakni menjalankan tugas sesuai tupoksi. Yang kelima, kepercayaan, yaitu melaksanakan tugas dengan tuntas dan tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.